Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Rizky dengan nomor absen 25. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap RPS dari Pinkan Laila, Junika, dan Zahira. Di sini yang pertama adalah hasil analisis saya dari RPS yang dibuat oleh Pinkan Laila dan Mardaya. Yang pertama adalah dari CPMK-nya, di mana RPS ini belum menuliskan CPMK secara spesifik. Meski demikian, dari susunan kegiatan dan materi terlihat bahwa capaian dari 7 adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar sains dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis penerapan BSD, serta melatih keterampilan merancang dan mempraktikkan pembelajaran sains. Arah pembelajaran cukup jelas walaupun tidak tertuang dalam indikator yang terukur. Selanjutnya dari cakupan materinya. Materi yang dicantumkan cukup luas dan variatif, dimulai dari konsep dasar sains secara umum, dilanjutkan dengan kajian biologi, fisika, kimia, lalu analisis penerapan sains dalam kehidupan sosial, analisis kurikulum baik K13 dan kurikulum merdeka, serta praktik langsung berupa eksperimen, outdoor learning, penyusunan maksud ajar, hingga field teaching. Cakupan ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara teori dan praktik. Selanjutnya dari metode yang ada di RPS Pinkan. Yang pertama yaitu metode pembelajaran yang digunakan cukup beragam. Di antaranya ada ceramah, ada diskusi, presentasi, tugas kelompok, praktikum, karya wisata hingga penugasan individu berupa maksud ajar. Variasi metode ini membuat pembelajaran lebih menarik dan aplikatif karena mahasiswa tidak hanya pasif mendengarkan tetapi juga aktif terlibat dalam kegiatan. Selanjutnya adalah dari aspek penilaian. Untuk penilaiannya sendiri belum dijelaskan secara rinci oleh Pinkan, di mana tidak ada bobot nilai untuk UTS, UAS, tugas maupun partisipasi yang dituliskan. Bentuk penilaian Pinkan hanya berupa tugas mingguan, laporan praktikum, serta pembuatan modul ajar. Hal ini membuat transparansi penilaian menjadi kurang jelas. Secara keseluruhan, RPS Pinkan Laila sudah baik karena memberikan banyak pengalaman praktis yang mendukung kompetensi mahasiswa sebagai calon guru SD. Kegiatan seperti praktikum, outdoor learning, dan teaching membuat RPS ini lebih aplikatif dibanding dengan hanya teori semata. Namun, RPS ini masih perlu diperbaiki, terutama pada aspek formal seperti pencantuman CPMK secara rinci. Pembagian bobot penilaian jelas, dengan perbaikan tersebut, RPS ini bisa menjadi lebih lengkap sesuai selera akademik. Selanjutnya adalah analisis RPS dari Zahira Trimaseta. Yang pertama, lihat dari CPMK-nya. RPS ini sudah menuliskan CPMK dengan jelas dan terukur. Mahasiswa diarahkan untuk memahami konsep sains dasar yang relevan dengan SD, mengaitkan konsep sains dengan fenomena kehidupan sehari-hari, serta mampu merancang pembelajaran IPA berbasis fenomena. Rumusan CPMK ini cukup spesifik sehingga memudahkan mahasiswa mengetahui arah pembelajaran dan capaian yang harus dikuasai. Selanjutnya dari cakupan materinya. Materinya disusun sesuai struktur IPA SD, mulai dari pengantar sains, konsep dasar IPA, ekosistem, zat dan perubahannya, energi, gaya dan gerak, bumi dan alam semesta, makhluk hidup dan lingkungannya, organ tubuh, tumbuhan, air dan cuaca, sains dan teknologi, isu lingkungan hingga perencanaan RPP IPA. Materi ini kaya dan sistematik, mencakup hampir seluruh tema besar dalam IPA SD. Namun, padatnya materi untuk 2 SKS bisa menjadi beban untuk mahasiswa. Selanjutnya dari metode. Metode pembelajaran bervariasi, meliputi ceramah, diskusi, eksperimen sederhana, studi kasus, proyek, dan debat. Variasi metode ini memberi kesempatan mahasiswa untuk aktif, tidak hanya menerima teori, tetapi juga berlatih menganalisis, berdiskusi, dan bereksperimen. Yang terakhir yaitu penilaian. Aspek penilaian disusun cukup rinci dengan pembagian bobot yang jelas, yaitu tugas dan partisipasi 20%, kuis praktikum 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Pembagian ini transparan sehingga mahasiswa dapat memahami aspek yang dinilai dan porsi nilainya. Secara keseluruhan, RPS Zahira Trimaseta unggul dari segi formalitas dan sistematikanya. CP jelas, materi runtut, metode variatif, serta penilaian transparan. Namun masih ada kekurangan pada aspek pengalaman praktik lapangan, integrasi kurikulum terbaru. Jika aspek tersebut ditambahkan, RPS ini bisa menjadi rujukan ideal yang lengkap secara akademis sekaligus kontekstual. Selanjutnya adalah RPS dari Junika Putri. Yang pertama dari CPMK-nya. RPS ini sudah menuliskan CPMK dengan cukup detail dan lengkap. Mahasiswa ditargetkan mampu menjelaskan konsep dasar sains, menganalisis fenomena sederhana yang relevan dengan pembelajaran PhD,
mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran sains, serta mampu merancang dan melakukan eksperimen sederhana. CPNK ini menunjukkan adanya integrasi antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya dari cakupan materi. Materi yang dicantumkan cukup luas dan kontekstual. Pokok bahasanya mencakup energi dalam kehidupan, siklus air, bumi dan cahaya, wujud zat, sistem pernapasan dan pencernaan, pola hidup sehat, ekosistem, teknologi sederhana sains, dan kearifan lokal. Sains untuk kelestarian lingkungan hingga eksperimen sederhana dan proyek mini sains. Dengan cakupan ini, mahasiswa tidak hanya belajar fungsi IPA, tetapi juga diarahkan untuk mengaitkannya dengan isu-isu kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa SD. Yang ketiga yaitu ada metode. Metode pembelajaran yang digunakan bervariasi dan cukup modern. RPS ini memadukan pembelajaran sinkron, yaitu tatap muka atau virtual, asinkron, mandiri, dan terstruktur. Bentuk kegiatannya antara lain membaca literatur, kerja kelompok, diskusi, presentasi, praktikum, hingga proyek mini. Metode ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran abad ke-21 karena mendorong mahasiswa untuk aktif, kolaboratif, dan mandiri. Selanjutnya adalah penilaian. Sistem penilaian dijabarkan berdasarkan aktivitas pembelajaran. Namun RPS ini tidak mencantumkan bobot penilaian yang jelas dalam bentuk persentase. Misalnya untuk UTS, UAS, tugas, dan partisipasi. Hal ini membuat penilaian terlihat detail dari sisi aktivitas, tetapi kurang transparan dari sisi pembobotan. Secara keseluruhan, RPS Unika memiliki kekuatan pada detail CPNK, cakupan materi yang kontekstual, dan metode pembelajaran yang modern. RPS ini sangat baik untuk melatih mahasiswa agar peka terhadap isu lingkungan, teknologi, dan kearifan lokal. Namun RPS ini masih perlu perbaikan dan pada aspek penelitian, format, dan keragaman referensi agar lebih mudah dipahami dan lebih lengkap secara akademik. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.